tariklah garis keturunan ibu. Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis. Pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4, Amel jam 4 sampai jam 6. Nah, teman-teman, kembali di dalam pengawalan kasus Subang. Nah, dalam pengawalan ini banyak sekali yang pro dan kontra. Kenapa bisa seperti itu sih? Kita harus bisa melihat dari sisi semua tersangka dan semua para saksi. Nah, berhubung kita mengawalnya dari luar, nah, yang kita ketahui adalah yang ada di media massa. Tentunya dalam mengunggah dari media massa ini harus ada sumber-sumber yang valid. Nah, seperti diunggah video saya kemarin itu adalah sumber valid adalah sumber Ibu Sumi Hastri saat di podcastnya Deddy Corbuzier. Dia menyebutkan dia juga sangat gemas dengan peristiwa ibu dan anak ini. Padahal dia sudah memberikan petunjuk banyak untuk solusi dalam menyelesaikan atau mencari siapa pelakunya. Petunjuk yang pertama ini adalah coba tes DNA di garis ibu, karena di sini kan ada 2 DNA yang tidak diketahui siapa, dan 2 DNA ini tidak sesuai dengan semua saksi dan semua tersangka yang tercurigai. Makanya Ibu Sumi Hastri menyarankan lakukanlah tes DNA ibu. Ternyata tidak dilakukan. Kemudian ya udah nggak dilakukan. Ibu Hastri bilang saya punya jam kematian loh. Nah, jam kematian inilah kemudian yang saya unggah di video saya kemarin itu. Jam kematian Ibu Tuti ternyata di sekitar jam 2 sampai jam 4. Kemudian di kematian Amel sekitar jam 4 sampai jam 6. Nah, tentunya dari jam kematian ini bisa dilihat saksi-saksi atau tersangka yang tercurigai di saat jam-jam krusial ini, apakah mereka di rumah ataukah mereka melakukan aktivitas. Nah, dan kemudian di sini saya cross checkkan dengan prarekonstruksi Danu. Ada yang marah. Laporkan Jeng Nimas, karena Jeng Nimas adalah gerombolan dari Yosef. Kenapa saya dilaporkan? Ya laporkan saja Ibu Forensik Deddy Corbuzier dan yang mewawancarai dari penjual Surabi. Saya nggak habis pikir, kenapa sih masih ada pikiran-pikiran yang terkungkung seperti itu? Masih ada pikiran-pikiran yang tidak mau membuka informasi terkait dengan perkembangan kasus ini. Ada perkembangan baru loh, Ibu Hastri yang bilang loh, bukan saya loh. Saya cuma mengunggah kembali potongan video Ibu Sumi Hastri bilang, jam kematian Ibu Tuti dan Amel jam sekian loh. Saya yang dilaporkan sama orang siapa tuh namanya di komen-komennya itu, dan dia begitu gigih mempengaruhi dari komentar-komentar yang lainnya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kalau saya mau dilaporin ya laporin aja, nggak ada masalah buat saya. Saya kan tinggal tunjuk sumbernya ini di Ibu Forensik Sumi Hastri yang sudah memforensik yang kedua kali untuk jenazah Amel dan Ibu Tuti. Dan ini sangat valid apa yang diucapkan beliau, ini sangat valid, dan malah dia gemas kenapa sampai sekarang belum ditemukan pelakunya kala itu. Kan waktu videonya itu sebelum ada penetapan tersangka. Ibu Sumi Hastri sangat-sangat kecewa dan gemes dengan pengungkapan kasus ini. Nah, kemudian teman-teman, dari keterangan Ibu Sumi Hastri ini tentunya kita juga harus mencari tahu. Loh Jeng, ngapain mencari tahu? Mengapain susah-susah mencari tahu? Serahkan saja kepada penyidik. Sadarlah, kasus ini sudah kemasukan warung coklat. Ya, warung coklat. Dan kasus ini sudah 2 tahun lebih. Kalau nggak dikawal para YouTuber dan para kalian-kalian semua, tentunya kasus ini bisa di PTS kan, bisa jadi kasus beku. Nah, sadarlah di sini. Makanya buat saya yang ngawal kasus ini dan YouTuber yang lainnya, juga buat kalian yang simpatisan dalam mengawal kasus ini merupakan usaha-usaha yang luar biasa agar kasus ini bisa terkuak.
Karena ternyata ada orang coklat yang menyerbu di kasus inilah. Orang coklat ini digerakkan oleh siapa? Masalahnya di situ. Yoriska, Yosefka, dan Nuka yang bisa menggerakkan orang coklat ini 4 orang sekaligus loh ya, yang menurut dari pemberitaan. Apakah bisa berkembang nantinya? Ya bisa kalau diselidiki lebih jauh. Kemungkinan bisa, kemungkinan tidak tentunya ya. Harus ada penyelidikan lebih jauh. Selanjutnya kita bahas tentang yang pertama Pak Yosef. Pak Yosef memiliki alasan beralibi bahwa saya saat itu pulang ke rumah Ibu Mimin. Ada Ibu Mimin, ada anaknya Abi, juga ada penjual surabi. Pagi itu saya membeli surabi. Alasannya Yosef seperti itu. Nah, tinggal pembeli surabi ini dicari tahu juga apakah dia memberikan kesaksian benar atau tidak. Tugasnya di sini. Bukan saya membela Yosef, bukan. Tugasnya kalian tuh di sini karena ini nanti bisa menjadi yang mematahkan dari atau yang membantu dari Pak Yosef di persidangan nanti. Ada saksi penjual surabi. Ditambah lagi saya tidak dikikit K9. Nah, padahal Pak Yosef yang mengangkat jenazah Amel. Padahal Pak Yosef menurut Danu yang mengeksekusi Amel. Tapi Pak Yosef tidak digigit K9. Kok malah Danu yang digigit 9? Dan disinilah celah nanti yang bisa membantu Pak Yosef di persidangan. Kemudian dari Arigi juga ada saksi 2 temannya, bahkan 3 sekarang ini dengan Ibu Dewi. Dan Arigi juga sudah menyerahkan CCTV di counter. Alibinya Arigi seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah saksi Arigi ini benar, jujur? Tentunya hal itu nanti akan terungkap di persidangan juga. Kemudian dari Abi dan Ibu Mimin, apakah ada saksi yang menguatkan mereka bahwa mereka malam itu ada di rumahnya? Ini juga harus digali. Kemudian dari saksi Yoris saat ditelepon Pak Yosef, bilangnya istrinya Yoris sedang tidur, HP-nya saya bawa. Berarti Yanti ada kegiatan di pagi itu yang menurut pengakuannya dia lagi ke PAUD, ke sekolahan anaknya. Nah, ini matang apa enggak? Itu tinggal diselidiki aja, cluenya sudah seperti itu. Jadi kenapa HP Yoris ini dibawa Yanti? Apakah itu sebuah kebiasaan? Bisa ya, bisa tidak. Dan kenapa masa PPKM Yanti malah ke sekolah anaknya? Bisa dicek apakah PAUD itu. Nah, buat kalian yang dekat rumahnya di PAUD yang Yanti maksud, coba di cross checkkan apakah saat PPKM PAUD-nya itu buka atau tidak. Kemudian dari saksi W, konon kabarnya dia melintas di TKP pagi itu, ya. Kemudian dari saksi Kosase juga begitu, ada yang melihat dia berada di depan sekolahan Yayasan Bina Prestasi pagi itu, pagi-pagi, padahal di luar pagar, dia nggak masuk di Yayasan Bina Prestasi tersebut, di sekolah tersebut. Ada apa? Nah, disinilah orang-orang yang melakukan sebuah aktivitas yang mencurigakan di jam-jam krusial inilah yang perlu didalami. Kalau kalian bilang saya membela Yosef, nggak ada untungnya. Kalian jangan melihat dari potongan-potongan video saya. Kalau kalian melihat dari dulu hingga saat ini, kalian pasti akan tahu bahwa Yosef juga pernah saya kulik. Yoris saya kulik, Danu saya kulik. Lah, kenapa kok Danu dan Yoris ini yang lebih sering saya kulik? Karena mereka banyak tingkahnya. Sehingga ada kecurigaan saya untuk semakin mantengin mereka berdua. Andai kata mereka diem-dieman, tidak terlalu banyak tingkah, ya mungkin saya juga nggak begitu terlalu mengulik-ngulik, ya teman-teman. Nah, bahkan dalam tayangan masalah dana bos, saya juga bilang keluarga ini sudah terlalu kenyang makan uang panas, saatnya meletus. Sebenarnya kalian kalau bisa bernalar sehat, ya, setiap dari ulasan di youtuber itu kalian cernah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah apakah ini sesuai dengan kronologi kejadian atau tidak, masuk akal atau tidak.
Jangan mengandalkan perasaan, terutama perasaan ini dimiliki seorang wanita ya. Kaum emak-emak biasanya perasaannya terlalu peka, mengandalkan perasaan dari logika, sehingga mudah terombang-ambing dengan adanya berita-berita yang simpang siur itu. Nah, padahal kemarin itu saya mengunggah video berdasarkan fakta kejadian jam kematian menurut Ibu Sumi Hastri. Kenapa mesti ada yang marah? Ini loh, kenapa ada yang marah? Nanti kalau udah ada prarekonstruksi Pak Yosep dan saksi yang lainnya, pasti juga akan saya pantengi. Jangan khawatir. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, pasti akan saya ulas di sini. Saat ini yang baru prarekonstruksi kan Danu. Dari Danu ini sudah beberapa ada kejanggalan. Salahkah saya untuk mengulasnya? Karena teman-teman, andai kata Danu pelaku sendiri, dia tidak akan bisa menggendel kasus ini selama 2 tahun. Yang kita cari itu adalah dalang dari si Danu ini siapa. Ya, kalian jangan berpikir saya menyudutkan Danu selalu begini, jangan berpikir itu. Danu ini nggak bisa menggendel kasus ini sampai 2 tahun kalau tidak ada orang yang kuat di belakangnya. Nah, siapa orang kuat di belakangnya ini? Tugas kita adalah mencari itu untuk saat ini. Nah, untuk mencari itu tentunya juga harus dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk dari keterangan Ibu Sumi Hastri tentang jam kematian 2 jenazah ini. Lagi rame adalah tentang kresek kuning yang ikut dikuburkan. Mari kita cek energi dari kresek kuning itu. Apakah kresek kuning itu memang ada sesuatu yang bisa mengungkap dari peristiwa ini? Misalnya ada sesuatu bukti-bukti yang dikuburkan di situ kemudian diambil lagi, ataukah kresek kuning itu adalah sampah-sampah yang tidak ada artinya dalam pengungkapan kasus ini? Mari kita cek di sini ya. Sekali lagi saya sekedar membacakan dari energi dari kartu ini loh ya, dari kartu-kartu energi kresek kuning. Baik buruknya saya juga nggak tahu nanti prediksinya seperti apa. Saya tinggal mengartikan. Nanti kalau prediksinya baik, jangan bilang, oh mendukung ini. Nanti kalau prediksinya nggak baik, oh benci ini. Jangan seperti itu. Nggak baik. Saya sekedar mengartikan dari energi yang keluar melalui kartu ini. Kresek kuning yang dikubur bersama liang lahatnya Amel ya. Kresek kuning yang dikubur di liang lahatnya Amel. Apakah bisa menjadi petunjuk besar dalam pengungkapan kasus ini? Kresek kuning ya. Ada perlompatan, ada perubahan cepat, ada gerakan cepat. Kemudian apakah bisa mengungkapkan kasus ini? Ada selebrasi teman-teman, ada merayakan ini tentu adanya sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Selanjutnya titik terang, new beginning, matahari pagi. Jadi teman-teman nggak bisa dipungkiri dari kresek kuning itu juga ada sesuatu yang bisa mengungkapkan atau membuat sukses kasus ini, atau membuat kasus ini bisa terungkap. Dan ini adalah matahari pagi yang artinya harus gelap terbitlah terang di dalam kasus ini. Kalau dari prediksi ini adanya sebuah perlompatan. Dengan menyelidiki kresek kuning ini akan ada sebuah kesuksesan, selebrasi. Dan ada sebuah habis gelap terbitlah terang, matahari pagi. Jadi dari ketiga kartu ini adanya sebuah energi baik di kresek itu yang bisa mengungkap adanya peristiwa ini. Nah, kita nggak tahu ya yang dikubur di kresek kuning itu apa saja, tapi dari kartu-kartu ini bisa mengatakan ada petunjuk di kresek kuning ini yang bisa mengungkap tabir dari peristiwa ini.